Itu air udah tawar tuh. Padahal asalnya naiknya apa? Dia asin. Jadi proses penawar air oleh Allah Subhanahu itu lebih canggih dibandingkan kita bikin pakai alat macam-macam yang sekian bulan harus diisi. Kan ada kan beli alat tabung itu sekarang yang jadi dari air keran langsung masuk tabung langsung bisa apa? Minum. Tapi kalau kualitas airnya jelek, maka semakin cepat kan kotornya alat itu. Itu bayangkan kapan proses bersihin awan itu? Kapan proses bersihinnya? Kenapa? Tapi sehari di sana kan? Artinya kan mereka udah mau jadi dengar ya? Ya, artinya udah apa? Di wilayah tertentu udah jadi pembangkit listrik. Di kampung mana tuh dulu kan ada bantuan dari Korea apa namanya? Dia ada bantuan, jadi dia udah jadi pembangkit listrik. Jadi nyata gasnya itu yang sangat luar biasa. Tangki gitu ya. Jadi nggak bisa meledak. Makanya harus ada ini ada penguapan dia memang meledak. Iya makanya kita harus ada sirkulasi itu. Iya ada itu kan harus ada apa namanya? Balon. Iya. Balon. Dulu tuh bisa gitu ya. Tapi itu kan ketika dalam perut nggak ada yang meledak lah. Itu kan dalam perut adanya kan. Keluarnya ada gitu itu dalam perut itu. Bagaimana komponen perut bisa menetralisir itu gitu? Sirkulasinya di mulut deh. Ketika tahap lah. Ya, Masya Allah. Gimana kita nggak bisa apa ya? Kita mikirkan itu ini. Kadang sok-sokan mereka mikirin Tuhan ya. Apa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan cipta lama, wala tafakkaru fil khaliq. Jangan bikin Allahnya, ciptaannya aja pikirin tuh. Sampai situ kita udah otak kita ada apa? Enggak sampai tuh. Gitu aja tuh enggak sampai. Mau mikir sampai ke ujung-ujungnya itu aja dulu gitu. Bagaimana menciptakan bumi ini semuanya untuk kita. Ketika kita bisa memanfaatkannya, kadang-kadang bukan memanfaatkan malah mengeksploitasi akhirnya menjadi rusak dalam siapaan untuk kita. Jadi ketika mau turunkan air itu untuk kamu dari awan, artinya yang mau dipikirkan apa? Tadi penguapan dari air laut yang tadinya asin lalu jadi azban furota gitu yang sangat tawar. Coba pikirin tuh sama situ. Di mana prosesnya? Di mana garamnya itu? Ada garam, sisa-sisa garam itu di mana? Ya kalau yang terjadi penyulingan sekarang kan kelihatan ini air tawar ini terus proses garamnya ya ini jadi kan gitu kelihatan gitu. Walaupun dia ada daerah laut. Nah, sedangkan Allah tuh melakukannya lebih canggih dari dengan alat yang kita katakan logika manusia gimana sampai seperti itu dengan diuapkan naik air ke langit terus jatuh ke sini Insya Allah. Itu kayak macam itu. Makanya akhirnya dibuat hujan buatan tuh melalui garam kan? Iya. Mungkin hujan buatan pakai garam kan? Iya. Jadi apa namanya titik-titik air itu kan dicoba untuk dijatuhkan alam Islam itu dengan penggaraman katanya. Awan digaramin. Kayak jadi rujak ya. Itu yang pertama. Yang kedua akhrajna lakum minal uyuni wal anhar. Kami keluarkan air itu untuk kamu minal uyun dari mata air wal anhar dan sungai-sungai juga. Dari mata air dan sungai. Kami keluarkan. Itu pun apa? Azban furata. Apa ma'an furata? Apa? Air yang tawar juga. Dari mata air yang tawar. Dari sungai air yang tawar. Seperti itu. Bahkan riwayat mengalami suap. Katanya sungai di dalam laut juga air tawar. Sungai di dalam laut itu katanya air tawar. Kan ada sungai di bawah laut juga ada Pak. Ada sungai di bawah laut. Katanya air tawar. Kalau disebut anhar sungai maka dia air tawar. Mengalami suap tapi di bawah laut juga katanya ada apa? Ada sungai. Bahkan bukan hanya sungai air, sungai tawar. Bahkan ada apa? Api pun ada di dalam laut. Baik mengalir seperti itu. Dan itu nanti nggak usah heran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar itu. Ya, buktinya di dalam laut ada api tidak mati dengan ada apanya? Dengan ada air. Ada api, ada air, jadi nggak mati.
Allah alam. Jadi apa kalau teori itu lebih kuat mana, masa air apa masa api gitu. Jadi kan dalam itu kan harusnya mati ya. Tapi ada air apa? Bisa nggak Pak? Bisa nggak mati? Itu kan Masya Allah ya kalau menciptakan. Jadi yang keluar dari untuk kamu ini lakum untuk kamu dari mata air. Litashrabu minhu antum wa dawabukum, supaya tashrabu minhu, mereka kamu setelah minum, antum kamu wa dawab, dan juga Pak binatang. Jadi artinya semua itu bukan hanya untuk manusia, binatang pun punya hak di situ karena dia juga diciptakan untuk mereka. Maka wajar yang pernah ada kasus sebuah perkampungan diserang sama monyet, diserang sama gajah. Kenapa? Karena habitat dia di sana dia apa kan? Dikagum, dia mau kemana ya sudah di perkampungan dia nyari makan. Kan ada kan yang kata gajah masuk kampung, monyet masuk kampung, gak lama ke kampung. Karena habitat mereka diganggu, lah mereka punya hak kok. Itu hak mereka. Tapi manusia itu apa? Serakah. Itu hak mereka, manusia serakah. Dihabisin semua. Yang harusnya mereka juga mendapat jatah, dihabisin oleh manusia. Di bahasa kasarnya binatang aja bisa marah kalau haknya dia baik, diganggu. Manusia juga sama, bisa marah kalau dia hak dia diganggu. Siapa yang gawe? Manusia juga bisa marah, binatang aja bisa marah kalau haknya diganggu. Dia bisa sakloni itu. Bila kita pilih, kan dia punya goriza, punya insting, pilih. Tapi pilihnya untuk menyerang manusia kan juga dari mana teorinya gitu. Apalagi manusia ketika dia haknya dia apa? Diganggu. Jadi dia akan marah. Ini adalah hukum dan juga untuk apa? Untuk binatang-binatang kamu itu juga mereka kamu siapkan air-air itu. Sampai di padang pasir, tengah padang pasir, ada nggak itu makhluk hidup? Ada itu. Makhluk ini tengah padang pasir itu ada. Bahkan riwayatnya serigala juga ada di padang pasir. Jadi dulu ada, jadi istilahnya ada Arab santri yang mungkin di Saudi itu mau macam kita kayak orang bukan bertapa sih, kayak bukan kalau buah hiro masih bebas gitu. Ya, masih kayak berkholot gitu atau di Jabal Sur. Jadi mereka bawa makanan kalau malam kok makanan hilang gitu, mereka bawa perbekalan. Aduh mau hilang gitu, bagus katanya apa makan gitu bukan ST-nya. Padang pasir itu banyak serigala padang pasir katanya itu, kalau dia itu bersembunyi di sela-sela batu gitu. Bisa aja bagus semua gitu, ada doang hilang. Mereka nggak pernah tahu. Iya mereka tuh bersembunyinya tuh nggak kelihatan kayak apa sama batu itu. Tapi artinya di padang pasir macam tandus gitu pun ada makhluk hidup atau binatang ada, yang namanya tumbuhan juga Pak. Ada. Pertanyaan siapa yang menyiapkan makanan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi alam seperti itu mereka eksis bisa hidup, ya Allah siapkan. Dan kondisi seperti itu kita nggak bisa hidup di kutub, tapi ternyata di kutub juga ada apa? Ada makhluk hidup yang bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Ya masing-masing. Jadi asal-asal Allah siapkan tuh masing-masing, ini hidupnya di sini ini masing-masing. Dengan teori sekarang untuk makhluk hidupnya di kutub dengan beruang kutub punya ketebalan apa? Ketebalan bulunya sekian, atau yang makhluk padang pasir yang namanya onta punya kantong air. Itu kan teori yang sudah kita pelajari, artinya sudah ada, itu kita hanya melihat, membaca, menganalisis gitu. Tapi yang menciptakan sampai jadi kayak gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai kepada makhluk hazabat subhanallah. Nggak sampai ke itu gitu. Jadi itu yang Allah yang ciptakan. Kadang hanya sampai pada teori saja, tapi tidak pada nggak pada nggak keluar batas, ionnya itu nggak sampai ke sana gitu, nggak sampai melintasi batas itu. Pas sampainya kan kalau ada dulu kan teori yang tentang filosofi itu ketika mengetahui sesuatu, walaupun nggak mengatakan Tuhan ya, something beyond, ada sesuatu di luar di luar ini, di luar. Jadi nggak mengatakan Tuhan, pokoknya ada sesuatu gitu. Kenapa? Secara logika manusia ini nggak mungkin terjadi, tapi nyatanya apa? Cara teori yang ini nggak mungkin terjadi, tapi nyatanya pasti ada sesuatu nih. Kan kemudian ada agama animisme, dinamisme kan juga dari situ awal, ya kan? Dari situ. Jadi mereka mengatakan ada sesuatu yang mengendalikan ini.
kok dia bisa tumbuh, pasti sesuatu yang menumbuhkan. Nah sesuatu itulah. Nah kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada penemuan ini sesuatu itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka baru apa? Sesuatu saja. Akhirnya ketika tidak ada petunjuk, ya nyasar dia. Nyasarnya ya menyebutlah dewa, menyebutnya ya segala macam lah. Itu kan nyasarnya mereka mencari itu. Kalau Nabi Ibrahim kan sudah ada petunjuk sampai kepada penemuan apa? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mereka enggak mencari terus. Mencari ya ujung-ujungnya ya tadi kalau dinamisme itu berarti apa? Meyakini bahwa kalau animisme kan ruh ya, satu punya ruh. Kalau dia kan ada dewa yang mengatur. Kita ada ruhnya, seperti tumbuhan ada ruhnya, maka akhirnya nyembah pohon, nyembah ini, nyembah batu. Karena mereka mau apa? Ada ruhnya. Atau ada mengendalikannya. Gunung ada apanya? Ada dewa gunungnya. Laut ada dewa lautnya. Kenapa? Ternyata laut ini sudah tidak menghasilkan ikan lagi. Dan mereka sebarkan apa tuh? Apa namanya? Jajah saja. Segala macam untuk membujuk sang dewa. Itu kan semua seperti itu. Ya. Nah itu pom masih ada ya. Watus minhu zar'akum wa asjarakum, dan kamu beri minum juga dari air itu zar'akum, tumbuhan kamu atau pertanian, wa asjarakum, pohon-pohon. Dari situ kamu berikan minum juga. Artinya kalau memang ada pertanian, tumbuhan, dari situ juga kamu berikan minum. Kenapa disebutkan sampai tumbuhan? Karena ma'an furota tadi, air yang apa? Yang tawar. Sekarang kalau tumbuhan kita pertanian, kita kasih airi dengan air laut, kira-kira hidup nggak? Ya dengan air laut gitu, siram dengan air laut. Makanya disebut ma'an furota itu dari itu berpuluh. Tapi kalau nggak disebutkan air itu air laut, air enggak. Maka hubungannya dengan hewan, dengan tumbuhan. Untuk kita ini, jadi untuk kita, bagaimana dengan air hujan, mata air sungai itu bisa semua sama. Ini kenapa? Karena kan kalau bicara tentang orang Arab pada saat ayat ini turun, kan nggak semuanya tahu tentang lautan. Jazirah Arab kan yang namanya lautan jauh kan, baru mereka mengembang apa? Mau tahu lautan kan baru kemudian. Itu kan nggak seperti itu. Jadi artinya pemikiran mereka tentang air itu yang mereka dapati yang pada saat itu. Itu lebih sederhana untuk mengajak bagaimana Allah ciptakan seperti itu, dan sangat mudah Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan segala fasilitasnya. Artinya ketika Allah nanti mau membangkitkan pun ya nggak ada masalah gitu. Ngasih kenapa nggak masih percaya juga? Gitu aja itu. Intinya tuh mau ke situ tuh. Masih nggak percaya juga. Allah yang kamu kan diciptakan segala fasilitas yang kita butuhkan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita butuhkan. Cuman kadang-kadang manusia tidak selamanya mengetahui bahwa ini peruntukan untuk ini gitu. Contoh sederhana begini. Kalau kita nyari musabab awal muasalnya, apa kira-kira yang biasa kita makan sekarang? Taruh daun singkong. Sebenarnya siapa sih yang tahu daun singkong itu bisa dimakan? Awal. Iya. Siapa sih yang tahu daun singkong itu bisa dimakan? Daun ini nggak bisa dimakan. Itu kan semua apa ada trial and errornya sebelumnya gitu, coba kali-kali itu mabuk apa begitu gitu. Coba laboratorium. Kalau sekarang kan ada percobaan dulu kan sekarang itu. Ini dicoba, oh ternyata ini kalau begini bisa proses jadi ini jadi keripik segala macam. Itu pertama kali. Ini daun singkong bisa dimakan. Singkong karet jangan dimakan. Oh, iya. Gitu kan? Enggak singkong juga gitu. Racun. Singkong kan? Racun. Daunnya bisa dimakan semua kan? Apanya? Daunnya. Tahu singkong karet kan Nggak jangan bisa. dimakan daunnya. Nggak bisa. Kurang enak. Racun. Katanya malah beracun. Racun ya. Daun popohan siapa yang awalnya juga? Iya, daun popohan malah enak banget tuh kan. Enak banget sih. Bisa dimakan gitu. Tapi daun ganja juga jadi enak juga katanya. Itu ada Siapa daun lagi tuh? Siapa yang itu Awal daun itu. ganja itu bisa itu siapa itu? Daun ganja kan sama daun itu nggak beda-beda tuh, ada miripnya juga tuh daunnya agak Iya. yang gitu kan yang apa bergeri gitu. Daun. Dan ganja kan kata nggak lebih dari 5 kan kalau ganja nggak lebih dari 5 daunnya. Tapi itu ada yang mirip kayak gitu. Kayak itu daun singkong yang kan ada daun singkong yang model gitu teh bergeri-geri gitu, singkong apa tuh yang gitu. Iya. Itu lebih enak katanya, lebih Impor. Iya. Singkong Korea nih kayaknya. singkong
Cingong Thailand apa? Indonesia udah aja banget singkong Indonesia singkong Thailand. Singkong Korea. Kita mau dari Singkong Brazil jadi kan? kolak Brazil. di steam lah ya. Apa Indonesia dah ampun, udah nggak mensyukuri nikmat yang udah ada begitu hebatnya. Wortel Indonesia lebih nikmatnya ya wortel impor yang digoreng kagak pernah kering itu basah juga semua kan kalau orang tukang bikin itu tuh nggak pakai tuh apa yang wortel tuh agak kering itu nggak matang itu dia bikin bawang misalnya pakai sampai ibu kaki sih ya apa kayak gitu masya Allah Kebanyakan pestisida kali. apa tahu ya kalau kita apa istilahnya kita nggak tahu jadi Allah peruntukkan cuma kita nggak tahu Enggak juga. ya macam Aceh baru sekarang ketahuan oh ternyata apa, Obat. itu obat dulu kan boro-boro Buangin, apa namanya buangin deh. ini baunya gak nauzubillah min dzalik baunya kayak apa enggak tahu gitu dia pakai tuh kudu itu kan kudu itu Obat. itu kan jadi baru jadi obat kulit manggis Kulit manggis, iya kulit manggis deh. dibuangin sekarang jadi apa jadi obat ya kan itu seperti yang ada apa kulitnya yang dokter Hembing ya Hembing, yang ada iya. itu, apa Kakak. aja ini jadi ini Herbal. apa aja yang itu segala apa namanya tanduk Tanduk apa? apa ya obat yang kita kenal itu kan dari mana ya, Obat karena wali kita apa tuh? kita kalau nggak bersyukur sama itu semua itu ternyata ya Manfaat. ada fungsinya kalau sekarang kita kena mengalir darah segala macam dulu kan nggak kena udara keluar langsung aja tebas pohon itu apa pohon pisang raja tuh langsung mampet langsung tuh darah kadang kena ini juga kena apa namanya kena misalnya paku yang berkarat dengan itu udah langsung itu ternyata teorinya sederhana gitu jadi penelitian sederhana kenapa karena yang namanya pohon pisang itu tumbuhan yang paling ini menyerap ini air paling kencang gitu nah jadi ketika dia ditebas ditempelin itu dia tetap kayak gitu tetap nyedot gitu jadi tuh racun yang kena itu tersedot sama ini pori-pori jadi kan kita potong tuh pisang nah jadi kenapa karena dia teorinya pohon pisang itu dia menyedot air kan jadi menyedot air keras itu nah ketika dia ditebas pada fungsinya dia masih berfungsi kita tempelin ke tempat yang terluka itu maka dia terus menyedot gitu jadi darah yang ada itu disedot sama itu sama serap dari itu teorinya begitu orang dulu kan kita nggak tahu pokoknya ini karena ini udah ambil tebas itu ada pohon pisang anaknya itu tebas tempelin aja nah betul darah terus kayak keluar gitu ngalir tapi itu dia ini tempel selesai kayak gitu mana juga teorinya apa gigi nah jarak segala macam buat anak orang kalau agak panas cari pakai ke kuburan tuh jarak jaraknya itu kuburan apa daunnya ini tempelin gitu kan di perut baik itu dulu nggak macam-macam kayak daun jarak agak digaram dikit tempelin kalau dia kembung atau daun pisang batu masya Allah mungkin sekarang dikit-dikit obat obat ya apa segala macam kayak kita pusing dulu karena orang puyeng kadang kita pakai kuah segala macam itu kagak lobak kan dan lobak itu masih bagus ya kan semuanya ada sekarang kan antagin enggak empan juga dekolgin pentogin kalian kan kalau nggak mempan juga segala macam masya Allah artinya apa yang Allah ciptakan sebenarnya udah tersiar semua cuma ciptanya coba sekarang berapa banyak yang dulu kita tahu sekarang udah nggak kelihatan di sekitar kita pohon-pohon yang dulu ya pekong apa jangan pohon sirih yang ada di mana-mana sekarang pohon sirih kita jarang temuin kan pohon sirih mimisan gampang pohon sirih langsung mampet dulu kan mimisannya panik orang mimisan ya udah kan masih dalam daun sirih udah kumpul aja udah kan daun sirih susah kan jadi ya kan daun sirih mau mepes aja susah sekarang pepes daun pisang beli Lu mana bang? ya tinggal apa mau makan nasi goreng keras ya daun apa Kebunnya udah hilang. aja dede doang yang punya kebun masih lihat jadi sekarang anak-anaknya udah nggak pada kenal yang pohon ini nggak tahu gitu lihat
apa nggak apa namanya pohon padi aja nggak kena gitu kan, pohon padi masya Allah. Ini yang Allah siapkan untuk kita, ternyata ya kita sendiri yang maka wajar kata Zuhral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya rusaknya itu apa? Fil barri wal bahri bima kasabat aydin apa? Ya akibat pula tangan manusia aja rusak. Yuzikum badalazi mami, ya Allah akan berikan rasa pada sebagian apa yang mereka lakukan. Ini memang rusak semuanya. Siapa yang rusak? Bima kasabat aydin nas, tangan manusia yang rusak. Tangan kita. Insya Allah gitu kan.